Hidup seringkali terasa seperti perjalanan yang penuh ketidakpastian. Kita dihadapkan pada banyak hal yang luar kendali kita, pendapat orang lain, keputusan orang lain, dan berbagai kejadian tak terduga. Namun, ada satu hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan: respon kita terhadap semua itu. Ini adalah inti dari sebuah prinsip yang telah ada selama berabad-abad, dikotomi kendali. Prinsip ini mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang ada di dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan persepsi, dan apa yang di luar kendali kita. Dengan mempraktikkan ini, kita bisa mengarahkan energi kita ke hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Yang pertama adalah kelola harapan dan persepsi. Kita semua punya harapan terhadap diri sendiri, karir, hubungan, atau orang-orang terdekat. Harapan adalah hal yang indah, tapi kadang bisa menjadi beban jika tidak realistis. Misalnya, kita berharap pekerjaan impian datang tanpa usaha, atau berharap teman kita selalu setuju dengan semua pendapat kita. Kita ada kesenjangan besar antara harapan dan kenyataan. Seringkali kita merasa kecewa, cemas, atau frustasi. Salah satu cara untuk mengolah ini adalah dengan melatih diri untuk menerima kemungkinan terburuk atau visual negatif, bukan untuk pesimis, melainkan untuk mempersiapkan mental kita. Dengan demikian, kita tantang datang. Kita sudah lebih siap dan tidak terlalu terkejut. Yang kedua, pahami batasan diri. Kita mungkin sering merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan atau masalah orang lain. Saat teman kita sedih, kita ingin sekali membantunya. Ketika tawaran bantuan kita ditolak, kita bisa merasa sakit hati atau ditolak. Penting untuk menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau perasaan orang lain. Mencoba mengubah mereka hanya akan menguras energi dan membuat kita lelah. Alih-alih, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita ubah. Pola pikir kita, kebiasaan kita, dan cara kita bertindak. Dengan begitu, kita bisa menjadi versi diri yang lebih baik tanpa membebani diri dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Yang ketiga, latih keseimbangan batin. Di tengah kesibukan sehari-hari, pikiran kita seringkali berisik dan tidak terkendali. Pikiran-pikiran negatif atau kekhawatiran bisa datang tanpa diundang, membuat kita merasa cemas atau bereaksi berlebihan. Menemukan keseimbangan batin adalah kunci. Ini bukan berarti kita harus selalu tenang, tapi kita belajar untuk tidak membiarkan pikiran dan emosi menguasai diri. Kita bisa melatih diri untuk menjadi pengamat, bukan pejuang terhadap pikiran-pikiran itu. Dengan latihan, kita bisa memilih respon yang lebih tenang dan bijaksana daripada bereaksi secara instan. Yang keempat, berdamai dengan emosi. Pernahkah Anda merasa gelisah tanpa tahu penyebabnya? Emosi bisa sangat kompleks. Terkadang kita tidak bisa memahami mengapa kita merasa marah, sedih, atau cemas. Daripada melawan atau mengabaikan emosi, cobalah untuk memberikan ruang bagi emosi itu. Ciptakan ketenangan dalam diri Anda untuk bisa mendengarkan apa yang emosi itu coba sampaikan. Dengan memahami akar penyebab emosi kita, kita bisa menghadapinya dengan lebih dewasa dan menemukan kedamaian, bahkan di tengah kekacauan. Yang kelima, jalan hidup dan keselarasan. Kita bisa belajar banyak dari mereka yang memiliki sikap santai atau woles. Mereka tidak berarti tidak peduli, melainkan mereka memahami bahwa ada hal-hal yang tidak perlu mereka kendalikan. Mereka hidup selaras dengan kenyataan, bukan melawan kenyataan itu. Sebaliknya, ada juga orang yang selalu mengeluh dan berusaha mengendalikan setiap detail dalam hidup mereka. Sampai akhirnya mereka merasa lelah. Jika Anda merasa seperti ini, mungkin ini saatnya untuk mencari ketenangan dan belajar menerima. Jadi, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda cenderung berusaha mengendalikan segalanya? Atau Anda sudah mulai belajar untuk berdamai dengan hal-hal yang di luar kendali Anda?